Shalom Jemaat GKBI yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali lagi pada minggu ini kita bertemu dalam sebuah ibadah online di rumah masing-masing. Saya berharap jemaat sekalian dalam kondisi sehat bersama dengan keluarga. Hari ini kita memasuki bulan yang baru. Biarlah kita juga memiliki pengharapan baru. Dan kiranya kita senantiasa percaya dan beriman kalau Tuhan senantiasa bersama kita dan berkat Tuhan senantiasa dicurahkan bagi kita. Apapun kondisi kita saat ini, kesusahan apapun yang kita sedang alami saat ini, percayalah bahwa Tuhan senantiasa beserta jemaat sekalian. Mari kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah. Nyanyikan satu pujian, berkat kemurahan. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanmu dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita renungkan setiap kata-kata dalam pujian ini. Kalau Tuhan itu senantiasa baik bagi kita, berkat-Nya senantiasa melimpah dalam hidup kita, apapun kondisi yang kita alami. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat
baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita di dalam ibadah pada pagi hari ini adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa. Sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai nats pembimbing pada ibadah minggu ini terambil dari Mazmur 135 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa memuji Tuhan, melayani Tuhan di rumah Tuhan. Tetapi mungkin seringkali kita sebagai manusia yang masih hidup dalam dosa, seringkali kita jatuh dalam dosa. Biarlah pada hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari saya undang jemaat yang ada di rumah untuk dapat mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Allah yang begitu baik bagi kita. Dia yang rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Yang kebangkitannya baru saja kita rayakan. Ampuni kami Bapa, jika dalam kehidupan kami masih melakukan dosa dan pelanggaran yang sama. Kiranya Engkau yang memimpin setiap pribadi kami ya Bapa, agar kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik, yang mengikut Engkau dalam sepanjang hidup kami. Ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Allah menebus kami. Amin.
berita anugerah yang diberikan kepada kita yang telah mengakui dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan terambil dari Roma 5 ayat yang ke-17 yang berbunyi, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Dan petunjuk hidup baru yang diberikan kepada kita terambil dari 2 Timotius 4 ayat yang keempat. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baiklah kita meminta pimpinan Tuhan agar kita dapat fokus mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian, Dikau kuperlukan. Ya Tuhan, tiap jam hamba perlu, tiada suara lain yang beri teduh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Berkatilah ku sekarang, aku datang. Ya Tuhan, tiap jam hamba perlu, dalam pencobaan beriku tenang. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Berkatilah ku sekarang, aku datang. Saya menyapa Bapak dan Ibu, saudara-saudara semua yang pada pagi hari ini ada di rumah. Doa dan harapan saya, kita semua berada di dalam sukacita dan damai sejahtera Allah. Hari ini kita beribadah, walaupun tidak berkumpul di gereja, kita beribadah di rumah. Maka saya percaya, walaupun kita beribadah di rumah, sukacita Tuhan juga memenuhi hati dan pikiran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, pada pagi hari yang indah ini kami masing-masing semua di rumah beribadah. Inilah saatnya bagi kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Bapa, terangi hati pikiran kami, beri kami pengertian, sehingga bagian firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, kami renungkan, sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami. Bapa, berfirmanlah kepada kami karena kami semua sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan kepada kita hari ini mengikuti jejak Kristus. Dan firman Tuhan yang akan kita baca terdapat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Saya akan membacakan firman Tuhan itu kepada kita. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah,
tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggungnya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berdosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian jauh pembacaan firman Allah. Kita berbahagia kalau kita mendengar, memelihara, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di suatu pagi di hari Minggu, pagi yang gelap ketika cuaca dingin, basah, dan berangin keras, di sebuah gereja mereka mengadakan ibadah. Saudara-saudara tahu bahwa ketika mereka mengadakan ibadah, para majelis berbisik satu dengan yang lain. Mereka berkata, apakah mungkin Bapak Pendeta bersyukur dalam keadaan cuaca seperti ini? Di luar sangat mengerikan. Salah satu majelis berkata, saya pikir Bapak Pendeta tidak akan mengucap syukur. Yang lain berkata, oh kalau Bapak Pendeta sih pasti dia mengucap syukur. Maka mulailah ibadah dan mereka berkata, mari kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Bapak Pendeta. Saudara, mulailah ibadah itu dan dalam doa, Bapak Pendeta itu menaikkan doa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Allah, bahwa cuaca tidak selamanya seperti ini. Saudara-saudara, kata-kata doa daripada Bapak Pendeta ini bahwa cuaca tidak selamanya seperti itu memang betul, saudara. Tuhan menciptakan cuaca kepada kita berganti-ganti. Ada saatnya cuaca dingin, hujan. Ada saatnya cuaca panas, kemarau. Saudara, seandainya cuaca itu tidak berganti-ganti, maka sangat monoton dan tidak enak. Coba kita bayangkan, kalau hujan terus, maka saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan tidak enak, dingin terus, atau panas terus. Tetapi Tuhan membuatnya begitu indah. Saudara, sama halnya juga dengan kehidupan manusia atau kita. Saudara, ada saatnya di mana ada banyak masalah, pergumulan, bahkan penderitaan yang membuat kita mencucurkan air mata. Ada kalanya juga di mana kita ada sukacita, kegembiraan, dan kita berbahagia. Tetapi saudara ingat bahwa tidak selamanya penderitaan, pergumulan, air mata itu terus. Dia akan berganti dan dia akan masuk di dalam sukacita. Demikian juga kegembiraan, sukacita itu tidak selamanya. Kalau dia terus demikian, maka juga tidak enak. Maka ingat, ketika engkau sukacita, bisa jadi sebentar lagi akan ada pergumulan. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. Saudara-saudara, Rasul Petrus menunjukkan suratnya kepada orang-orang Kristen yang sedang mengalami musim. Musim apa itu?
musim mengungsi kemana-mana karena sedang dikejar-kejar dan dianiaya karena imannya kepada Kristus. Saudara-saudara, mereka diancam, dihukum, dipenjara karena iman kepada Kristus. Dan Rasul Petrus menuliskan surat ini kepada mereka untuk menguatkan mereka agar mereka tegar dalam menghadapi penderitaan. Tidak goyah. Sementara mereka mengalami penderitaan, mereka tidak menyimpan kepahitan. Sementara ada pergumulan, masalah, tekanan, mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mereka tetap memiliki ketaatan yang penuh kepada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa mereka pasti akan hidup dalam kemenangan. Apa yang Rasul Petrus sampaikan kepada para pembaca suratnya pada waktu itu? Sekaligus juga saudara, apa yang menjadi berkat bagi kita yang hidup pada zaman ini? Ayat 20b saudara, kalau kita membaca di situ, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka berbuat baik, ketika mereka melakukan kebenaran, tidak ada kejahatan di dalamnya, tetapi justru mereka mengalami penderitaan, tekanan. Saudara, Alkitab berkata bahwa itulah kasih karunia Allah bagi mereka. Itu anugerah Allah, pemberian Allah yang spesial bagi anak-anak Tuhan. Mengapa saudara menjadi kasih karunia, menjadi anugerah, menjadi spesial? Kita melihat di dalam ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, inilah anugerah Tuhan. Bahwa kalau kita menderita karena kita berbuat baik, kalau kita menderita karena kita tidak berbuat dosa, maka sesungguhnya saudara itulah panggilan orang Kristen. Dan itulah hal yang menjadi serius dan sungguh-sungguh harus ada dalam kehidupan orang percaya, yaitu mengikuti teladan Kristus. Kalau berbicara tentang istilah Kristen saudara, ada dua hal. Yang pertama, Kristianos. Kristianos artinya pengikut Kristus, meneladani Kristus. Dan yang kedua, in Christos. In Christos artinya Kristus ada di dalam dirinya. Nah, sebagai pengikut Kristus yang memiliki Kristus di dalamnya, maka saudara, kita harus berbuat baik. Dan kita harus mengikuti teladan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah begini. Apakah kita kuat untuk menjalani hidup ini dengan tantangan dan penderitaan? Jawabannya adalah dua, saudara. Ketika kita bergantung dengan diri kita sendiri, kekuatan kita, maka kita tidak akan sanggup. Mengapa? Karena kita punya keterbatasan secara fisik. Kita bisa sakit. Boleh kita merencanakan sesuatu, tetapi ada kalanya kita tidak bisa buat apa-apa ketika kita sakit. Keterbatasan mental. Kita bisa menyerah. Secara mental kita tidak kuat. Keterbatasan finansial. Keuangan. Mungkin kita berkata saya punya tabungan. Tetapi sampai kapan bisa bertahan? Ada saatnya bisa habis, ludes bahkan mungkin dalam sekejap. Saudara-saudara, keterbatasan logika. Kita bisa stres dan galau. Itulah sebabnya kalau kita bergantung pada diri kita sendiri, pastilah kita akan tidak kuat. Bahkan kita pun tidak sanggup untuk memprediksi hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Apa yang terjadi seminggu ke depan, sebulan ke depan, tahun depan, dan seterusnya. Keterbatasan-keterbatasan ini membuat kita menjadi takut, menjadi lemah, lelah, stres, bahkan tidak sanggup lagi untuk berdiri.
Dan jika kita memperhatikan kehidupan kita Bapak dan Ibu saudara-saudaraku, bahwa sesungguhnya bukan hanya masalah-masalah besar yang membuat kita tidak kuat. Termasuk masalah-masalah kecil sedikit sekalipun, kita bisa tersandung dan jatuh. Kita lemah saudara seperti kawat kecil. Kawat kecil itu saudara kita bisa bengkokkan kemana kita mau. Bahkan kita bisa jadikan sebagai pengikat. Tetapi coba saudara ketika kawat kecil itu kita letakkan pada sebatang besi. Bisakah kita bengkokkan lagi? Tidak bisa saudara-saudara. Mengapa? Karena kekuatan daripada besi itu telah menjadi kekuatan daripada kawat kecil itu. Demikian juga dengan kita saudara. Betul kita lemah, kita tidak mampu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika kita bergantung kepada Tuhan, maka kita pasti akan bisa. Saudara, Rasul Petrus secara tegas mengingatkan kaum beriman di zamannya. Dan juga kepada kita yang hidup pada zaman ini. Bahwa tidak sia-sia kalau kita setia mengikuti Tuhan. Tidak sia-sia ketika kita mau meneladani Kristus. Itu adalah anugerah Tuhan. Itulah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah hal yang memuliakan nama Tuhan. Saudara, dalam surat Rasul Petrus ini, kita diajak semua untuk setia, berlaku benar, bersikap baik pada para tuan kita, para hamba-hamba, dan bukan untuk menjilat. Bahkan tetap berbuat baik meskipun diperlakukan jahat. Tujuannya untuk memuliakan nama Allah. Jadi entah kita mengalami penderitaan atau tidak, saudara dan saya diajak memiliki motivasi yang tepat dalam hidup ini, yakni menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi realitanya saudara, ada banyak orang ketika menghadapi masalah dan penderitaan, pergumulan itu tidak kuat. Secara khusus penderitaan yang diakibatkan oleh COVID-19 atau virus corona. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak orang yang menderita. Tapi di tengah-tengah keadaan seperti itu, sebenarnya juga ada hal yang bisa membuat kita bisa kuat. Maka pada hari ini saya akan memberikan dua solusi. Bahwa kita perlu menolong secara jiwa. Tetapi yang kedua saudara adalah, yang lebih penting adalah kita juga harus menolong secara spiritualitas kita. Kerohanian kita. Dalam 1 Petrus 2 ayat 23, tadi kita sudah baca, saya baca sekali lagi. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi, perhatikan saudara, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Puji Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang adil dan benar. Saudara, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya sungguh-sungguh dikuatkan. Mengapa? Karena saya punya Allah yang sanggup menolong saya dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup saya. Bapak Ibu punya Allah yang sanggup menolong di dalam menghadapi berbagai persoalan pergumulan kita sehari-hari. Saudara ingat, tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak sanggup diselesaikan oleh Allah kita. Tidak ada waktu sedikit pun di mana Allah akan meninggalkan kita. Pemeliharaannya sempurna saudara. Hikmatnya dalam mengatur perjalanan hidup kita sungguh indah dan luar biasa. Saudara, oleh karena itu saudara, maka seperti firman Tuhan katakan, Kristus menyerahkan kepada Bapaknya. Ketika ia dicaci maki, dia dihina, ia menyerahkan kepada Bapa yang maha adil dan benar itu. Kita ikuti teladan Tuhan kita. Mari kita membawa semua pergumulan dan masalah kita kepada Dia. Dia sanggup. Saya sangat diberkati dengan sebuah kesaksian atau sajak footprints, jejak kaki saudara. Ini sudah banyak
ada di lukisan-lukisan. Sajak terkenal telah menyentuh hati jutaan manusia di dunia ini. Tetapi tidak banyak orang mengetahui siapa sih pengarang lagu itu, sajak itu. Siapa sih orang itu, bagaimana latar belakangnya. Bapak dan Ibu saudara, pengarang daripada sajak itu bernama Margaret Fishback. Dia adalah seorang guru sekolah dasar Kristen untuk anak-anak Indian di Kanada. Margaret ini sangat pendek, kecil bisa dibandingkan dengan orang Kanada. Tinggi badannya hanya 147 cm. Tubuhnya ramping dan wajahnya halus seperti anak kecil. Dan saudara, ketika sajak itu ada latar belakangnya. Saya mau menceritakan tentang pengalaman daripada Margaret ini. Ada 3 hal saudara pengalamannya yang membuat dia menulis sajak yang begitu luar biasa itu. Yang pertama saudara adalah pengalamannya ketika ia menjadi murid kelas 1 di sekolah dasar. Dia punya bapak orang Jerman, saudara. Maka ketika dia berada di Kanada, saudara, ia punya kenangan buruk ketika dia sekolah. Ketika dia berbicara bahasa Inggris, dia pakai logat Jerman. Dan apa yang dilakukan oleh gurunya, dia ambil kayu dan tangannya dipukul. Dan setiap kali diajarkan dia bahasa Inggris, dia selalu pakai logat Jerman dan dia dipukul. Saudara, ketika dia pergi sekolah dia takut sekali, Baru dia tahu terakhir bahwa kenapa dia harus dipukul gara-gara itu. Ternyata orang Kanada, Amerika benci dengan orang Jerman karena pada waktu itu adalah masa Perang Dunia Kedua. Saudara, melekat di dalam hati si Margaret. Terus yang kedua saudara, ada hal yang melekat. Ketika dia sekolah dia dibully saudara. Ada 2 temannya yang badannya besar dan badannya kecil. Pernah suatu ketika dia ditindih dan dia katakan sebentar lagi dia udah mau mati. Untung ada orang yang mengusir 2 temannya itu dan akhirnya dia bisa lolos dan akhirnya dia bisa bernafas dan dia bisa hidup. Itu juga berbekas dalam dirinya Margaret. Yang ketiga saudara, suatu ketika dia mengajar di kelas, tiba-tiba halilintar menyambar dia dan jatuh terpelanting dan beberapa bulan dia dirawat di rumah sakit. Tapi saudara, Margaret ini suatu ketika punya pacar atau tunangan namanya Paul. Ketika mereka berjalan di pantai dan dia melihat jejak kaki mereka. Itu karena ada ombak, ada air. Jadi tinggal sepasang saudara, yang 2 hilang. Dan dia berkata kepada Paul, kayaknya hubungan kita seperti itu. Oleh karena ada masalah, jadi kita pisah tinggal sepasang. Paul bilang bukan begitu. Yang benar adalah ini sepasang kaki ketika ada masalah, ada persoalan, Tuhan itu menggendong. Jadi kaki itu adalah kaki Tuhan. Saudara, di malam itu ketika mereka pergi ke puncak itu, bahkan si Margaret itu karena dia seorang pengarang, dia mencoba saudara menuliskan dan lahirlah sebuah sajak yang luar biasa itu, yaitu jejak kaki. Saya bacakan Bapak Ibu. Suatu malam aku bermimpi, aku berjalan di tepi pantai dengan Tuhan. Di bentangan langit gelap tampak kilasan-kilasan adegan hidupku. Di tiap adegan aku melihat 2 pasang jejak kaki di pasir. 1 pasang jejak kakiku, yang lain jejak kaki Tuhan. Ketika adegan terakhir terlintas di depanku, aku menengok kembali pada jejak kaki di pasir. Di situ hanya ada 1 pasang jejak. Aku mengingat kembali bahwa itu adalah bagian tersulit dan paling menyedihkan dalam hidupku. Hal ini mengganggu perasaanku, maka aku bertanya kepada Tuhan tentang keherananku itu. Tuhan, Engkau berkata ketika aku berketetapan mengikut Engkau,
Engkau akan berjalan dan berbicara dengan aku sepanjang jalan. Namun ternyata pada masa yang paling sulit dalam hidupku hanya ada satu pasang jejak. Aku tidak mengerti mengapa justru pada saat aku sangat membutuhkan engkau, engkau meninggalkan aku. Tuhan berbisik, anakku yang kukasihi, aku mencintai kamu dan tak akan meninggalkan kamu. Pada saat sulit dan penuh bahaya sekalipun, ketika kamu melihat hanya ada satu pasang jejak, itu adalah ketika aku menggendong kamu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sajak daripada Margaret. Sajak itu mengajak kita menelusuri perjalanan hidup kita. Dalam perjalanan itu telapak kaki kita dan telapak kaki Tuhan Yesus membekas bersebelahan. Tetapi pada saat-saat di mana musibah menimpa dan perjalanan menjadi sulit serta berbahaya, ternyata yang tampak hanya telapak kaki Tuhan. Telapak kaki kita tidak tampak. Padahal telapak kaki Tuhan membekas dengan jelas. Mana telapak kaki kita? Telapak kaki kita ada. Sebab pada saat seperti itu kita sedang diangkat dan digendong oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan kepada kita pada hari ini mengikuti jejak Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, saya mau berkata kepada Bapak dan Ibu saudara-saudara yang hari ini mendengarkan firman Tuhan ini. Apabila ada di antara saudara-saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kalau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, saya mau katakan terimalah Dia sebagai Tuhanmu. Bagi saudara-saudara yang telah percaya kepada Dia, belajarlah berserah dan andalkanlah Tuhan dalam segala masalah yang engkau hadapi. Saudara, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan memiliki hikmat yang luar biasa dalam mengatur dan memelihara hidup saudara. Dan ada hal yang terpenting lagi saudara yang saya mau sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Di tengah-tengah COVID-19 ini, saudara, marilah kita beradaptasi. Dengan bersandar kepada Tuhan, maka kita bisa menerima apa adanya. Ketika saya merenungkan akan hal ini, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, Dia meninggalkan sorga, Dia datang ke dalam dunia ini. Saudara, Dia bisa beradaptasi. Bahkan saudara dalam Filipi berkata, Ia merendahkan diri. Bahkan menjadi hamba, bahkan mati di atas kayu salib. Sehingga kepadanya diberikan nama di atas segala nama. Puji Tuhan, itu berarti setiap kita yang percaya kita bisa beradaptasi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, kami renungkan. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Tetapi Roh-Mu yang kudus yang terus mengingatkan kami bahwa dalam perjalanan hidup ini ada jatuh dan bangun, ada pergumulan dan masalah. Tetapi kami bersyukur kami punya teladan, yaitu Kristus Tuhan kami. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk penyertaan Tuhan pada kami anggota Jemaat GKBI. Baik itu secara pribadi, keluarga, bahkan juga sebagai jemaat. Kami bersyukur bahwa sampai saat ini Engkau terus memelihara dan menjaga dan memberkati kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa agar Tuhan selalu memelihara kami semua. Baik itu secara rohani maupun secara jasmani. Secara khusus pada saat COVID-19 ini. Kami tahu bahwa tidak gampang. Ketika kami terisolasi di rumah, ada di rumah, bekerja di rumah, ibadah di rumah. Oh Tuhan, tolong kuatkanlah kami. Kami juga berdoa untuk banyak orang yang mulai stres dan putus asa karena tidak siap menghadapi goncangan ekonomi. Dan biarlah mereka Tuhan
oleh kasih anugerah-Mu ditolong oleh Engkau. Dan mereka boleh bersandar kepada Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar dengan cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kondisi Indonesia. Juga pemimpin kami, Presiden. Tuhan, tolonglah mereka, Tuhan. Tolonglah bangsa kami, agar kami boleh melewati pandemi COVID-19 ini. Dan pada akhirnya kami boleh menikmati keadaan yang normal. Dan kami boleh melakukan kegiatan kami kembali, baik bekerja, sekolah, bahkan ibadah. Tuhan memberkati kami semua. Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Berikanlah itu kepada kami, ya Bapa. Bapa di sorga, kami juga bersyukur kepadamu, Bapa, di mana ada beberapa anggota jemaat kami yang berulang tahun. Kami bersyukur untuk Pak Edi Wijaya, Saudara Karta Sandra Atmaja, Bapak Chandra Yono, Bapak Mikhail Devson, Saudari Jessica Kristanti Jordan, Bapak Fernandus Herman Ferry, dan Saudara Alvin Hosia Wijaya. Bapak yang baik, Engkau telah menambahkan umur 1 tahun. Kami percaya bahwa Engkau terus menjaga dan memelihara keadaan mereka ke depan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kini tiba bagi kita untuk mengakui iman percaya kita. Saya undang jemaat yang ada di rumah untuk dapat bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat percaya, kita mau ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, ayat persembahan pada hari ini terambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Minggu ini adalah minggu pertama di awal bulan, di mana kita seperti biasa dapat memberikan persembahan persepuluhan kita, walaupun kita tidak dapat memberikannya di gereja, tapi jemaat diundang untuk dapat bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Gereja Kristus Bojong Indah yang tertera di layar Bapak Ibu jemaat sekalian. Atau Bapak Ibu juga dapat datang langsung ke gereja untuk menyerahkan persembahan di dalam kotak persembahan yang telah disediakan di ruang kasih GKBI. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Biarlah seperti firman Tuhan yang telah kita dengar, biar menjadi kerinduan kita untuk senantiasa berjalan
mengikuti jejak Kristus. Dan biarlah Tuhan yang mau memimpin kita dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini. Tuhan memimpin langkahku. Tuhan memimpin langkahku, sabdanya beri tenang teduh. Apapun yang ku lakukan tetap Tuhan memimpinku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Ku turut dengan setia karena Tuhan memimpinku. Walaupun dalam kemelut atau dalam kesukaan, di taufan dan di laut tenang tangan Tuhan memimpinku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Ku turut dengan setia karena Tuhan memimpinku. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah melalui ibadah kita ini sukacita Tuhan sungguh-sungguh kita alami. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Atas nama Majelis Jemaat dan Rohaniwan, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.